Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 2310952007. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian beberapa soal dari D1.1 sampai D1.8 yang berdasarkan dari jawaban dari hasil diskusi anggota kelompok saya. Soal pertama yaitu D1.1, yaitu diberikan 3 buah titik, di mana titik M dengan koordinatnya yaitu -1,2,1 dan titik N dengan koordinatnya 3,-3,0 dan titik P dengan koordinatnya -2,-3,-4. Pertanyaannya yaitu A, tentukan vektor RMN. Pertanyaan kedua yaitu B, tentukan penjumlahan dari vektor RMN ditambah RMP. Pertanyaan ketiga yaitu C, tentukan panjang vektor M atau panjang RM. Yang pertanyaan keempat yaitu tentukan vektor satuan panjang M atau tentukan AMP. Pertanyaan kelima yaitu tentukan panjang vektor dari 2RP dikurang 3RN. Baik, penyelesaiannya yaitu A, mencari vektor RMN. Vektor RMN didapatkan dengan selisih antara koordinat titik N dan titik M, yang dimana caranya yaitu 3 dikurang -1 AX ditambah -3 kurang 2 AY ditambah 0 kurang 1 AZ, sehingga vektor RMN sama dengan 4AX dikurang 5AY dikurang 1 AZ. Yang B yaitu mencari RMN ditambah RMP. Pertama kita hitung dulu RMP-nya, yaitu vektornya dengan titik P dikurang M, yaitu -2 dikurang -1 AX ditambah -3 dikurang 2 AY ditambah -4 dikurang 1 AZ, sehingga vektor RMP yaitu -1 AX dikurang 5 AY dikurang 5 AZ. Kemudian kita jumlahkan RMN ditambah RMP, sehingga caranya itu 4 AX dikurang 5 AY dikurang 1 AZ ditambah -1 AX dikurang 5 AY dikurang 5 AZ, sehingga didapatkanlah penjumlahan dari RMN ditambah RMP yaitu 3AX dikurang 10 AY dikurang 6 AZ. Pertanyaan yang C adalah mencari besar RM. Panjang vektor RM adalah panjang vektor posisi M, yang dapat kita hitung dengan akar dari -1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 6, atau sama dengan dibulatkan 2,45. Pertanyaan keempat yaitu mencari AMP. AMP adalah vektor satuan sepanjang RMP. AMP sama dengan vektor RMP dibagi panjang vektor RMP. Pertama, kita hitung dulu panjang vektor RMP. Panjang vektor RMP yaitu akar dari -1 kuadrat ditambah -5 kuadrat ditambah -5 kuadrat sama dengan akar dari 51, atau sama dengan dibulatkan 7,14. Kemudian kita hitung vektor satuannya, yaitu AMP sama dengan 1 dibagi 7,14 dikali -1 AX dikurang 5 AY dikurang 5 AZ, sama dengan dibulatkan yaitu -0,14 AX dikurang 0,7 AY dikurang 0,7 AZ. Pertanyaan kelima yaitu mencari panjang dari 2 kali RP dikurang 3 kali RN sama dengan 2 RP-nya, yaitu kita melakukan dengan cara substitusikan titik P dan N ke dalam 2 RP dan 3 RN. 2 RP-nya yaitu 2 dikali -2AX dikurang 3AY dikurang 3AZ, sehingga 2 RP sama dengan -4AX dikurang 6AY dikurang 8AZ. 3 RN yaitu 3 dikali 3AX dikurang 3AY dikurang 0AZ sama dengan 3 RN sama dengan 9AX dikurang 9AY ditambah 0AZ. Jadi 2 RP dikurang 3 RN sama dengan -4AX dikurang 6AY dikurang 8AZ dikurang 9AX dikurang 9AY ditambah 0AZ. Jadi 2 RP dikurang 3 RN sama dengan -13AX ditambah 3AY dikurang 8AZ. Dan besar dari vektor ini adalah panjang vektor dari 2 RP dikurang 3 RN sama dengan akar dari -13 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah -8 dikuadratkan, sama dengan akar dari 242, yang atau sama dengan dibulatkan 15,56. Sekian penjelasan dari penyelesaian soal D1.1. Selanjutnya, soal kedua yaitu D1.2. Diberikan medan vektor S dalam koordinat kartesian sebagai S sama dengan
125 dibagi X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat ditambah Z ditambah 1 dikuadratkan dikali dengan X kurang 1 dikali AX ditambah Y dikurang 2 dikali AY ditambah Z ditambah 1 dikali AZ. Pertanyaan pertamanya yaitu A. Evaluasi S pada titik P yaitu dengan koordinatnya 2,4,3. Pertanyaan yang kedua yaitu menentukan vektor satuan yang diberikan arahannya dari S pada titik P. Yang pertanyaan ketiga yaitu C. Menentukan permukaan dari fungsi f dengan koordinat x, y, z di mana panjang S sama dengan 1. Baiklah, cara penyelesaiannya yaitu A. Evaluasi S pada titik P dengan koordinat 2,4,3. Kita substitusikan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4 dan Z sama dengan 3 ke dalam persamaan S. Di mana nantinya 125 dibagi dengan 2 kurang 1 dikuadratkan ditambah 4 dikurang 2 dikuadratkan ditambah 3 ditambah 1 dikuadratkan dikali 2 kurang 1 dikali AX ditambah 4 dikurang 2 dikali AY ditambah 3 ditambah 1 AZ. Hitung nilai yang di dalam kurungnya yaitu 2 kurang 1 dikuadratkan ditambah 4 kurang 2 dikuadratkan ditambah 3 ditambah 1 dikuadratkan sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 16 sama dengan 21. Jadi medan vektor S pada titik P dengan koordinatnya 2,4,3 menjadi 125 dibagi 21 dikali 1AX ditambah 2AY ditambah 4AZ. Lalu tinggal dikalikan 125 dibagi 21 dikali AX ditambah 250 dibagi 21 dikali AY ditambah 500 dibagi 21 dikali AZ. Sehingga dapat disederhanakan menjadi 5,95 AX ditambah 11,9 AY ditambah 23,81 AZ. Pertanyaan kedua yaitu B. Menentukan vektor satuan yang menunjukkan arah S pada P. Vektor satuan adalah vektor S dibagi dengan panjang dari vektor S tersebut. Panjang S adalah akar dari 5,95 dikuadratkan ditambah 11,9 dikuadratkan ditambah 23,81 dikuadratkan. Namun, cukup menggunakan vektor satuan US dengan dimana yaitu US sama dengan 1AX ditambah 2AY ditambah 4AZ dibagi 1 kuadrat ditambah 2 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan. Jadi didapatkanlah US tersebut 1AX ditambah 2AY ditambah 4AZ dibagi akar dari 1 ditambah 4 ditambah 16 sama dengan 1AX ditambah 2AY ditambah 4AZ dibagi akar 21 sama dengan 0,218 AX ditambah 0,436 AY ditambah 0,873 AZ. Pertanyaan ketiga yaitu menentukan permukaan fungsi f, menentukan permukaan titik f dengan koordinat x, y, z di mana panjang vektor S tersebut adalah S. Maka kita tahu bahwa panjang vektor S sama dengan 1. Dan dari itu 1 sama dengan 125 dibagi akar dari X dikurang 1 dikuadratkan ditambah Y dikurang 2 dikuadratkan ditambah Z ditambah 1 dikuadratkan. Sehingga akar dari X kurang 1 dikuadratkan ditambah Y dikurang 2 dikuadratkan ditambah Z ditambah 1 dikuadratkan sama dengan 125. Jadi permukaan F dengan koordinatnya yaitu X, Y, Z di mana panjang vektor S sama dengan 1 adalah X kurang 1 dikuadratkan ditambah Y dikurang 2 dikuadratkan ditambah Z ditambah 1 dikuadratkan sama dengan 125 dikuadratkan atau sama dengan 15.625. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya soal ketiga yaitu D1.3. Diberikan
tiga titik sudut dari sebuah segitiga yang masing-masing berlokasikan di mana titik A dengan koordinatnya yaitu 6,-1,2 dan titik B dengan koordinatnya yaitu -2,3,-4 dan titik C dengan koordinatnya yaitu -3,1,5. Pertanyaannya yaitu cari vektor dari RAB. Yang soal pertanyaan kedua yaitu B, cari vektor RAC. Pertanyaan ketiga yaitu C, tentukan sudut theta BAC. Pertanyaan keempat yaitu D, cari proyeksi vektor dari RAB pada RAC. Baik, penjelasannya yaitu A, mencari vektor RAB. Vektor RAB dapat dihitung dengan selisih antara koordinat titik B dan titik A. Dengan B dikurang A sama dengan -2 dikurang 6AX ditambah 3 ditambah 1 AY ditambah -4 dikurang 2 AZ. Jadi vektor RAB sama dengan -8AX ditambah 4AY dikurang 6AZ. Penyelesaian kedua yaitu B, mencari vektor RAC. Vektor RAC dapat dihitung dengan selisih antara koordinat titik C dan titik A. C dikurang A sama dengan -3 dikurang 6AX ditambah 1 ditambah 1 AY ditambah 5 dikurang 2 AZ. Jadi vektor RAC sama dengan -9AX ditambah 2 AY ditambah 3 AZ. Penyelesaian pertanyaan ketiga yaitu C, mencari sudut theta BAC. Sudut antara dua vektor tersebut dapat dihitung menggunakan rumus cos theta BAC sama dengan RAB.RAC dibagi panjang vektor RAB dikali panjang vektor RAC. Pertama kita hitung dulu RAB.RAC. RAB.RAC sama dengan -8 dikali -9 ditambah 4 dikali 2 ditambah -6 dikali 3 sama dengan 62. Yang kedua yaitu mencari besar dari panjang vektor RAB dan panjang dari vektor RAC. Panjang vektor RAB sama dengan akar dari -8 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan ditambah -6 dikuadratkan sama dengan akar 116 atau sama dengan dibulatkan yaitu 10,77. Sedangkan panjang vektor RAC sama dengan akar dari -9 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan ditambah 3 dikuadratkan sama dengan akar dari 94 atau sama dengan dibulatkan yaitu 9,7. Maka hitung cos theta BAC-nya yaitu cos theta BAC sama dengan 62 dibagi 10,77 dikali 9,7 atau sama dengan dibulatkan 62 dibagi 104,42 sama dengan dibulatkan 0,594. Maka theta BAC sama dengan cos inverse dari 0,594 sama dengan dibulatkan yaitu 53,6 derajat. Penyelesaian pertanyaan keempat yaitu proyeksi vektor RAB pada RAC dapat dihitung dengan rumus proyeksi RAC pada RAB. Proyeksi RAC maka RAB-nya adalah RAB.RAC dibagi panjang vektor RAC dikuadratkan dikali dengan vektor posisi dari RAC tersebut. Terlebih dahulu kita cari panjang vektor RAC yang dikuadratkan. Panjang vektor RAC dikuadratkan sama dengan -9 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan ditambah 3 dikuadratkan yang nantinya akan didapatkan yaitu 1890 yang nantinya didapatkan sama dengan 94. Maka proyeksi RAB pada RAC sama dengan 62 dibagi 94 dikali RAC sama dengan dibulatkan yaitu 0,66 RAC. Jadi proyeksi RAB pada RAC sama dengan 0,66 dikali -9AX ditambah 2AY ditambah 3AZ sama dengan -5,94 AY ditambah 1,319 AY
ditambah 1,979 AZ. Sekian penjelasan dari D1.3. Selanjutnya soal keempat, yaitu D1.4. Diberikan 3 buah titik dari sebuah segitiga yang berlokasikan di mana titik A koordinatnya yaitu 6, min 1,2 dan titik B dengan koordinatnya yaitu min 2, min 3, min 4 dan titik C dengan koordinatnya yaitu min 3,1,5. Pertanyaannya yaitu tentukan vektor RAB cross RAC. Pertanyaan kedua yaitu B, carilah luas dari segitiga tersebut. Pertanyaan ketiga yaitu C, mencari vektor satuan yang tegak lurus terhadap bidang tempat segitiga berada. Baik, penyelesaiannya yaitu A, mencari vektor RAB cross vektor RAC. Sebelumnya telah dihitung vektor RAB sama dengan min 8 AX ditambah 4 AY ditambah min 6 AZ. Vektor RAC yaitu min 9 AX ditambah 2 AY ditambah 3 AZ. Maka untuk perkalian atau vektor RAB cross RAC sama dengan diberikan sebuah matriks di mana AX-nya yaitu min 8 dan min 9, AY-nya yaitu 4 dengan 2, AZ-nya yaitu min 6 dengan 3. Jadi kita menggunakan cara determinan dari matriks tersebut. Jika ingin mencari AX, maka dari AX itu tersebut kita hilangkan dan carilah determinan dari AY dan AZ. Jika ingin mencari nilai dari AY, maka AY tersebut kita hilangkan pada matriks tersebut dan carilah determinan dari AX dan AZ. Jika ingin mencari nilai AZ, maka kita hilangkan AZ dari matriks tersebut dan carilah determinan dari AX dan AY. Jadi RAB, vektor RAB di cross RAC sama dengan 4 dikali 3 dikurang min 6 dikali 2 AX dikurang min 8 dikali 3 dikurang min 6 dikali min 9 AY dan ditambah dengan min 8 dikali 2 dikurang 4 dikali min 9 AZ. Maka RAB cross RAC sama dengan 12 ditambah 12 AX dikurang min 24 ditambah 54 AY ditambah min 16 ditambah 36 AZ. Maka RAB cross RAC sama dengan 24 AX ditambah 78 AY ditambah 20 AZ. Pertanyaan penyelesaian B, mencari luas segitiga. Luas segitiga yang dibentuk oleh vektor RAB dan RAC adalah setengah dari besar vektor silang dari RAB cross RAC. Jadi luasnya yaitu setengah panjang vektor dari RAB cross RAC. Pertama kita terlebih dahulu cari dulu panjang dari vektor RAB cross vektor RAC, di mana yaitu 24 akar dari 24 dikuadratkan ditambah 78 dikuadratkan ditambah 20 dikuadratkan sama dengan akar dari 7060 sama dengan dibulatkan 84. Jadi luas segitiga tersebut adalah setengah dikali 84 sama dengan 42. Penyelesaian C, mencari vektor satuan yang tegak lurus terhadap bidang tempat segitiga berada. Vektor satuan yang tegak lurus terhadap bidang segitiga adalah hasil vektor dari hasil normalisasi vektor RAB cross RAC. Maka N sama dengan RAB dikali RAB cross RAC dibagi panjang dari RAB cross RAC. Substitusikan nilai yang telah dihitung dari sebelumnya dari panjang vektor RAB cross RAC, di mana N sama dengan 24 AX ditambah 78 AY ditambah 20 AZ dibagi 84. Maka N sama dengan
0,286 AX ditambah 0,928 AY ditambah 0,238 AZ. Sekian penjelasan dari D1.4. Selanjutnya soal kelima, yaitu D1.5. Pertanyaan pertama yaitu berikan koordinat kartesian dari titik C koordinat silinder, di mana koordinatnya yaitu ρ sama dengan 4,4 dan V sama dengan min 115 derajat dan Z sama dengan 2. Pertanyaan kedua yaitu B, berikan koordinat silinder dari titik koordinat kartesius D, di mana X sama dengan min 3,1, Y sama dengan 2,6, Z sama dengan min 3. Pertanyaan ketiga yaitu tentukan jarak dari titik C ke titik D. Baik, penyelesaiannya yaitu A, konversikan dari koordinat titik silinder C tersebut, di mana ρ sama dengan 4,4, V sama dengan min 115 derajat, dan Z sama dengan 2 ke koordinat kartesian. Kita dapat diketahui di mana ρ sama dengan 4,4, V sama dengan min 115 derajat, dan Z sama dengan 2. Jika ingin mengkonversikan koordinat silinder ke kartesian, maka yaitu X sama dengan ρ cos V, sedangkan Y sama dengan ρ sin V, Z sama dengan Z. Maka kita substitusikan nilai yang telah diberikan tersebut, di mana X sama dengan 4,4 dikali cos dari min 115 derajat, dan Y sama dengan 4,4 dikali sin dari min 115 derajat, dan Z sama dengan 2. Maka untuk menghitungnya, X sama dengan 4,4 dikali min 0,423 sama dengan min 1,86. Y sama dengan 4,4 dikali 0,906 sama dengan min 3,399. Z sama dengan 2. Jadi koordinat kartesian untuk C adalah X sama dengan min 1,86, Y sama dengan min 3,99, dan Z sama dengan 2. Penyelesaian yang B yaitu mengkonversikan dari koordinat kartesian D, di mana X sama dengan min 3,1, Y sama dengan 2,6, dan Z sama dengan min 3 ke koordinat silinder. Diketahui X sama dengan min 3,1, Y sama dengan 2,6, dan Z sama dengan min 3. Rumus konversi dari kartesian ke silinder adalah ρ sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan V sama dengan tan inverse dari Y per X, dan Z sama dengan Z. Substitusikan nilai yang telah diketahui dari tersebut. ρ sama dengan akar dari min 3,1 dikuadratkan ditambah 2,6 dikuadratkan sama dengan akar dari 16,37 dibulatkan sama dengan 4,05. V sama dengan tan inverse dari 2,6 per min 3,1 sama dengan tan inverse dari min 0,8387 sama dengan 140 derajat, dan Z sama dengan min 3. Jadi koordinat silinder untuk titik D adalah ρ sama dengan 4,05, V sama dengan 140 derajat, dan Z sama dengan min 3. Penyelesaian yang C, menentukan jarak dari titik C ke titik D. Jarak tersebut dapat kita hitung dengan rumus D sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan ditambah Z2 dikurang Z1 dikuadratkan.
Kita substitusikan nilai C yang telah diketahui dan D tersebut ke dalam rumus jarak tersebut, di mana X2 sama dengan dari titik D dan X1 sama dengan X dari titik C, Y2 sama dengan Y dari titik D dan Y1 sama dengan Y dari titik C, sedangkan Z2 berasal dari Z dari titik D dan Z1 sama dengan Z dari titik C. Jadi rumus jarak dari titik C ke D adalah akar dari min 3,1 ditambah 1,86 dikuadratkan ditambah 2,6 ditambah 3,99 dikuadratkan ditambah min 3 dikurang 2 dikuadratkan sama dengan D sama dengan akar dari min 1,24 dikuadratkan ditambah 6,59 dikuadratkan ditambah min 5 dikuadratkan. Jadi D sama dengan akar dari 1,54 ditambah 43,43 ditambah 25 dibulatkan sama dengan akar dari 69,97. Jadi titik D tersebut, jadi jarak dari titik C ke D tersebut, di mana kita simbolkan dengan D kecil, sama dengan dibulatkan 8,36 satuan. Sekian penjelasan dari D1.5. Selanjutnya soal ke-6, yaitu D1.6. Transformasikan ke koordinat silinder. Di mana pertanyaan A yaitu transformasikan ke koordinat silinder untuk vektor F di titik P, di mana koordinat titik P tersebut adalah 10, min 8,6. Pertanyaan yang B adalah transformasikan ke koordinat silinder untuk vektor G di titik Q, di mana koordinat titik Q adalah ρ, V, Z. Pertanyaan C adalah komponen kartesian dari vektor H. Baik, penyelesaiannya yaitu A. Transformasikan ke koordinat silinder untuk vektor F di titik P, di mana titik P adalah 10, min 8,6. Untuk mengkonversikan vektor ke koordinat silinder, dapat diketahui bahwa ρ sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. V sama dengan tan inverse dari Y per X. Z sama dengan Z. Untuk titik P, di mana 10, min 8,6 berarti X sama dengan 10, Y sama dengan min 8, dan Z sama dengan 6. Maka ρ sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah min 8 kuadrat sama dengan akar 164. Dibulatkan sama dengan 12,81. V sama dengan tan inverse dari min 8,6, min 8 per 10. Dibulatkan sama dengan min 0,6747 radian atau sekitar min 38,66 derajat, dan Z sama dengan 6. Vektor unit dalam koordinat silinder yaitu ARO sama dengan cos V AX ditambah sin V AY, sedangkan AV sama dengan min sin V AX ditambah cos V AY. AZ sama dengan AZ. Maka substitusikan ke dalam vektor F yang dimana F sama dengan 10AX dikurang 8AY ditambah 6AZ menjadi F sama dengan 10 cos V dikurang 8 sin V ARO ditambah min 10 sin V dikurang 8 cos V AV dan ditambah 6AZ. Penyelesaian yang B, mentransformasikan koordinat silinder untuk vektor G di titik Q, yaitu ρ V Z.
vektor G sama dengan 2x ditambah Y dikali AX dikurang Y dikurang 4x dikali AY. Untuk mengkonversikannya ke koordinat silinder, kita substitusikan X sama dengan rho cos phi, Y sama dengan rho sin phi ke dalam vektor G. Maka vektor G sama dengan 2 dikali rho cos phi ditambah rho sin phi dikali AX dikurang rho sin phi dikurang 4 rho cos phi dikali AY. Sehingga G sama dengan 2 rho cos phi ditambah rho sin phi dikali AX dikurang rho sin phi dikurang 4 rho cos phi dikali AY. Kita substitusikan ke koordinat silinder. Jadi G sama dengan 2 cos phi ditambah sin phi dikali AX dikurang sin phi dikurang 4 cos phi dikali AY, kemudian dikalikan dengan rho. Penyelesaian yang C yaitu komponen kartesian dari vektor H. Vektor H koordinat silindernya yaitu 20 A rho dikurang 10 A phi ditambah 3 AZ, di mana titik P koordinatnya yaitu X sama dengan 5, Y sama dengan 2, Z sama dengan min 1. Untuk menghitung koordinat kartesian dari H, kita gunakan rho sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat, sehingga sama dengan rho sama dengan akar 29. Sedangkan phi sama dengan tan inverse dari 2/5 dan Z sama dengan min 1. Kita substitusikan ke koordinat kartesian. Ke dalam persamaan kartesiannya yaitu Hx sama dengan H rho cos phi dikurang H phi sin phi. Sedangkan untuk Hy sama dengan H rho sin phi ditambah H phi sin Hy sama dengan H rho sin phi ditambah H phi cos phi, dan sedangkan Hz sama dengan Hz. Jadi dapat hasilnya yaitu Hx dibulatkan sama dengan 22,3, sedangkan Hy dibulatkan sama dengan min 1,857 dan Hz sama dengan 3. Sekian penjelasan dari D1.6. Selanjutnya soal ke-7 yaitu D1.7. Diberikan dua titik, di mana titik C adalah titik koordinat kartesian, yaitu koordinatnya min 3,2,1, dan titik C yaitu dari titik koordinat bola, di mana koordinatnya yaitu R sama dengan 5, theta sama dengan 20 derajat, dan phi sama dengan min 70 derajat. Pertanyaannya yaitu cari koordinat bola dari titik C kartesian. Sedangkan untuk pertanyaan B, cari koordinat kartesian dari titik D yang merupakan koordinat titik bola. Dan untuk pertanyaan C, carilah jarak dari titik C ke titik D. Baik, penjelasannya yaitu koordinat bola dari titik C, di mana koordinat titik C adalah min 3,2,1. Untuk rumus koordinat pada bola, R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, dan theta sama dengan cos inverse dari Z per R, dan phi sama dengan tan inverse dari Y per X. Maka untuk titik C, di mana min 3,2,1, untuk menghitung R-nya, kita dapat menggunakan rumusnya menjadi
R sama dengan akar dari min 3 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan sama dengan akar dari 9 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan akar 14 dibulatkan sama dengan 3,74. Lalu untuk menghitung untuk menghitung theta sama dengan cos inverse dari 1/3,74 yang dimana dibulatkan sama dengan 74,5 derajat. Lalu untuk menghitung V sama dengan tan inverse dari 2/min3 dibulatkan sama dengan 146,3 derajat. Jadi koordinat bola untuk titik C adalah R sama dengan 3,74, theta sama dengan 74,5 derajat, dan V sama dengan 146,3 derajat. Penyelesaian B, koordinat kartesian dari titik D, di mana titik D merupakan koordinat bolanya, yaitu R sama dengan 5, theta sama dengan 20 derajat, dan V sama dengan min 70 derajat. Untuk mencari koordinat kartesiannya, kita bisa menggunakan rumusnya, yaitu X sama dengan R sin theta cos V, dan Y sama dengan R sin theta sin V, dan Z sama dengan R cos theta. Untuk titik D, di mana R sama dengan 5 dan theta sama dengan 20 derajat dan V sama dengan min 70 derajat, kita dapat menghitung X dengan menggunakan rumus tersebut menjadi X sama dengan 5 sin 20 derajat dikali cos min 70 derajat dibulatkan sama dengan 0,585. Lalu untuk menghitung Y, kita dapat menggunakan rumus sehingga Y sama dengan 5 sin 20 derajat dikali sin min 70 derajat dibulatkan sama dengan min 1607. Lalu untuk menghitung Z, kita dapat menggunakan dari rumus di mana Z sama dengan 5 cos 20 derajat dibulatkan sama dengan 4,7. Jadi koordinat kartesian untuk titik D adalah X sama dengan 0,5885 dan Y sama dengan min 1607 dan Z sama dengan 4,7. Lalu untuk penyelesaian yang C, menghitung jarak dari titik C ke titik D, jarak antara titik D dan D. Jarak antara dua titik tersebut dapat kita gunakan rumus di mana D sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan dan Y2 dikurang Y1 dikuadratkan ditambah Z2 dikurang Z1 dikuadratkan, di mana C merupakan sebagai sebuah titik dari untuk X dan Y dan Z yang ke-1, dan D merupakan untuk X2 dan Y2 dan Z2. Jadi rumus jaraknya tersebut D sama dengan 0,585 ditambah 3 dikuadratkan ditambah min 1607 dikurang 2 dikuadratkan ditambah 4,7 dikurang 1 dikuadratkan dibulatkan sama dengan 6,29. Jadi jarak antara titik C dan D adalah sekitar 6,29 unit. Sekian penjelasan dari D1.7. Selanjutnya soal ke-8, yaitu D1.8. Transformasikan vektor ke koordinat bola dari titik yang diberikan, di mana pertanyaannya yaitu A, vektor 10AX pada di titik P, di mana koordinatnya yaitu X sama dengan min 3, Y sama dengan 2, Z sama dengan 4. Lalu pertanyaan B adalah transformasikan vektor 10AY di titik Q, di mana koordinatnya yaitu rho sama dengan 5, V sama dengan 30 derajat, dan Z sama dengan 4. Lalu pertanyaan C,
Transformasikan vektor 10az di titik M, di mana koordinatnya yaitu R sama dengan 4, theta sama dengan 110 derajat, dan V sama dengan 120 derajat. Baik, penyelesaiannya yaitu A. Transformasi vektor 10ax di titik P, di mana koordinat titik P-nya itu X sama dengan min 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 4. Untuk menghitung koordinat bola untuk di titik P, kita dapat mencari R-nya dengan menggunakan rumus yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan min 3 dikuadratkan akar dari min 3 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan sama dengan akar dari 9 ditambah 4 ditambah 16 sama dengan akar 29 dibulatkan sama dengan 5,39. Lalu untuk menghitung koordinat bola di P yang bagian theta, theta sama dengan cos inverse dari Z per R sama dengan cos inverse dari 4/5,39 dibulatkan sama dengan 37,76. V sama dengan tan inverse dari Y per X, maka tan inverse dari 2/3 dibulatkan menjadi 146,31. Lalu untuk mentransformasikan vektor 10ax ke basis koordinat bola, vektor unitnya itu kita dapat mencari ax dengan menggunakan rumus ax sama dengan sin theta cos v ar ditambah cos theta dikali cos v a theta dikurang sin v a v. Kita substitusikan nilai theta dan v untuk dapat menghitung vektor 10ax dalam koordinat bola. Hasilnya adalah min 5,57 ar dikurang 6,18 a theta dikurang 5,55 a v. Untuk penyelesaian yang B, mentransformasikan vektor 10ay di titik Q, di mana koordinatnya yaitu ρ sama dengan 5, V sama dengan 30 derajat, dan Z sama dengan 4. Pertama, kita menghitung koordinat kartesian untuk titik Q, di mana kita dapat menggunakan rumus dari R sama dengan akar dari ρ kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 41 dibulatkan sama dengan 6,4. Theta sama dengan cos inverse dari Z per R. Maka cos inverse dari 4/6,4 jika dibulatkan sama dengan 51,32 derajat. Karena V 30 derajat, kita dapat melanjutkan transformasinya. Lalu untuk transformasi vektor 10ay ke basis koordinat bola, untuk vektor unit dalam koordinat bolanya itu kita dapat menggunakan rumus dari ay sama dengan sin theta dikali sin v ar ditambah cos theta sin v a theta ditambah cos v a v. Dengan kita mensubstitusikan nilai theta dan v, kita dapat menghitung vektor 10ay dalam koordinat bola. Jadi hasilnya adalah 3,9 AR ditambah 3,12 A theta ditambah 8,66 AV. Lalu untuk penyelesaian yang C adalah mentransformasikan vektor 10AZ di titik M, di mana koordinatnya yaitu R sama dengan 4, theta sama dengan 110 derajat, dan V sama dengan 120 derajat. Pertama, kita dapat menghitung vektor 10AZ ke dalam koordinat bola. Kita dapat menggunakan rumus dari AZ sama dengan cos theta AR dikurang sin theta A theta. Kita substitusikan nilai theta yang dimana nilai theta itu kan 110 derajat ke dalam AZ tersebut. Maka 10 AZ sama dengan 10 kali cos 110 derajat dikali AR.
dikurang 10 dikali sin 110 derajat dikali A theta. Jadi hasilnya adalah min 3,42 AR dikurang 9,4 A theta. Sekian penjelasan dari D1.8. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.